Jadi daycare itu mengikat anak-anaknya, dicubit, melakukan kekerasan lah. Lalu di kolom komentar netizen itu ada perdebatan lah. Untung anakku saya temani di rumah. Dia tahu banget bahwa orang tuanya memilih untuk bekerja, jadi dia enggak juga menuntut untuk orang tuanya ada di rumah. Bahkan dia tuh dulu waktu pertama kali belajar bisa nulis ya, tulisannya udah mulai bisa kebaca, udah mulai bisa bikin kalimat tuh dia suka banget nulis di notes aku, di sticky notes gitu kayak Bunda semangat kerjanya, dikasih love agak meleot gitu. Bunda ditempel ya di komputer di kantor. Halo teman Gemari, kembali lagi bersama saya Chandra dan saya Belinda di konten Gemari Academy, konten yang membahas tentang pendidikan anak. Spesiali tentang metode Montessori, neuroscience, dan tentunya juga tentang isu-isu terkini dalam dunia parenting. Oke, hari ini kita sangat spesial teman-teman, karena kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ya. Jadi ada Mas Rusli dan Mbak Fitri. Tepuk tangan. Halo. Hai. Karena tema kita hari ini adalah soal orang tua bekerja. Oke. Dan juga orang tua yang tinggal dengan anaknya, yang menemani anaknya di rumah. Oke. Jadi kenapa kita angkat tema ini? Jadi kita berikan konteks sedikit ya. Seperti kita tahu, teman-teman kalau lihat berita di beberapa hari yang lalu ada kasus daycare gitu. Ya. Daycare yang Daycare yang kejam. bisa dibilang kejam dan sadis di kota Jogja. Nggak boleh sebut nama. Nggak disebut. Nggak boleh, nanti pengacaranya DM kita. Betul. Ya, nggak boleh. Meskipun udah pada tahu ya. Jadi daycare itu mengikat anak-anaknya gitu. Iya. Terus ya dicubit, melakukan kekerasan lah. Lalu di kolom komentar netizen itu ada perdebatan lah. Untung anakku saya temani di rumah gitu. Iya. Lalu ada yang berdebat, jangan menyalahkan ibu bekerja dong gitu. Betul. Orang tua bekerja dong. Iya. Nah, dari situ kita ingin membahas lah soal bagaimana sih sebenarnya sudut pandang orang tua yang bekerja gitu. Dan bagaimana dia melihat fenomena yang kemarin juga gitu. Satu pertanyaan kecil juga. Menurut kalian gimana tuh tanggapan soal fenomena kemarin itu? Ada komentar nggak? Ikutin beritanya nggak? Ikutin Iya, dong, benar. Ya, sedih ya pastinya ya, kita namanya orang tua gitu ya, sedih pasti gitu ya. Tapi kalau aku sih ngelihatnya sudut pandangnya lebih ke ini sebenarnya wake up call ya, alarm buat kita orang tua ya, khususnya di Indonesia nih gitu ya. Mulai lebih aware kali ya terkait standar ya. Ya kita tahu lah ya, di bidang lain pun terkait standar ini banyak yang belum comply kalau di Indonesia gitu kan. Nah ini mungkin kita sebagai orang tua harusnya udah lebih aware tentang itu gitu ya. Kita juga nggak tahu yang kemarin tuh, kalau yang saya lihat tuh belum ada izinnya apa segala macam gitu-gitu ya. Ya betul. Correct me if I'm wrong ya. Tapi kayaknya belum ada perizinannya. Terus pekerjanya juga ya, miss-missnya itu juga nggak dikasih pelatihan, hal-hal seperti itu gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa kita deteksi lebih dini gitu kan ya, kalau dia nggak punya perizinan, miss-missnya juga nggak ada sertifikasinya misalnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa ya nggak memilih tempat itu gitu kan. Itu point of view yang dari saya gitu ya. Ya sedih sebenarnya ya. Ada sedikit dari Kak Fitri? Sama sih, karena relate ya, kita juga termasuk yang menitipkan anak kita ke orang lain, atau kita sebutnya biasanya support system lah di rumah. Cuman memang kebetulan kita nggak nitipin ke daycare, tapi kita punya perasaan bahwa sama nih kita menitipkan anak kita, orang yang paling kita sayang, yang paling kita jaga, kepada orang lain. Jadi memang harus betul-betul teliti, selektif, dan benar-benar bisa hati-hati dalam arti kontrolnya ya, monitornya ya. Kan mungkin sekarang banyak sekolah-sekolah juga yang udah punya CCTV mungkin ya, mungkin bisa minta report berkala kalau misalnya memang nitipin di daycare. Kayak saya di rumah, karena yang nungguin orangnya bisa ke rumah, saya juga monitor dari CCTV. Nah, jadi mungkin lebih ke hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu. Monitornya mungkin lebih deep lagi sih. Oke. Bisa. Sebelum kita kulik ya soal pendidikan kalian gitu, terhadap anak, kita kasih konteks dulu nih. Sebenarnya di anak kalian itu ceritanya gimana? Mulai dititipkan ke siapa? Mulai dari umur berapa? Lalu ketika
kalian sekarang udah bekerja Ya. dan pulang mungkin larut malam gitu. Nah itu gimana cara menanggulanginya? Diberikan konteksnya dulu lah. Anaknya umur berapa dan dititipkan dari umur berapa? Dari berapa tahun ya? Oke, mungkin sekarang Bulan ya. sekarang tuh kakak udah 10 tahun kan ya. Kakak itu sebetulnya saya selalu punya support system itu dari lahir. Cuman waktu itu ketika hamil dan melahirkan itu saya sempat break kerja sekitar 8 bulan sampai akhirnya anaknya lahir, anaknya umur 4 bulan saya mulai kembali kerja. Nah, dari umur 1 tahun sampai 18 bulan dulu yang nungguin itu kebetulan keluarga. Jadi ada saudara jauh, dia ikut sama kita. Nah, setelah itu sebetulnya rencananya kita mau nitipin ke daycare tuh. Hanya saja kebetulan, alhamdulillah ya gitu. Ada orang baik nih. Benar, jadi ibu tetangga kita banget rumahnya nempel gitu. Karena dia tahu anak kita dari kecil, dia tuh nggak tega kalau anak kita dititip ke daycare. Jadi kalau Mbak, boleh saya yang bantu rawat anaknya? Maksudnya nungguin ketika ayah sama bundanya kerja. Bude, nggak apa-apa tak Bude. Karena ternyata Bude itu dulu pernah juga dimintain tolong seperti itu. Itu saudara atau Enggak, tetangga itu aja? real tetangga. Ya, ini jodoh banget nih gitu. Itu real tetangga gitu. Jadi akhirnya dengan segala diskusi yang pelik juga waktu itu. Kalau di daycare kan memang ada kurikulum ya, di situ ada metode, Iya. di situ ada kegiatan di situ. Tapi kalau misalnya kita simply menitipkan anak sama orang yang di rumah itu kan ya kegiatannya mungkin beda kan sama yang di daycare. Tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa karena tetangga bisa bolak-balik ke rumah, bisa kita monitor pakai CCTV. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk yang itu. Jadi kita nggak nitipin di daycare. Dan sampai umur? sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi manggilnya sama Bude sama Pak Ade itu manggilnya ibu dan bapak. Karena udah dari bayi kan. Karena emang udah kayak bagian dari keluarga ya. Iya. Gitu. Sayang banget sama Kila Sayang gitu banget, ya. sayang banget. Nah itu hal-hal yang mungkin tidak semua seberuntung itu ya. Saya bisa bilang bahwa kita cukup beruntung gitu Yes. loh. Orang tua di luar sana kan belum tentu gitu ya Belum ketemu tentu tetangga punya tetangga yang baik yang seperti itu gitu kan. Benar. Maksudnya kadang juga ada case ketika kita nggak di daycare nih nitipin anak ke orang, ternyata juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas betul, gitu Yes, ya. yes. betul. Tapi memang orang tua kalian di luar pulau ya? Iya kita Iya, di luar kota. betul. Jadi kita di sini Perantau. Ya, jadi bukan. tidak ada orang tua lah dari saya juga di luar kota, orang tua dia juga dari luar kota gitu. Nah, waktu di awal saat akhirnya memutuskan ya udah dia sama Bude ini aja gitu. Kekhawatiran apa sih yang pertama kali muncul? Kekhawatiran apa ya? Kalau dulu itu karena Bude itu kan benar-benar orang pribumi situ ya. Jadi mungkin Kila itu lebih dulu bisa bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena mungkin komunikasinya sama ibu dan bapak pakai bahasa Jawa gitu. Jadi dia bahasa Jawanya udah dari kecil udah pinter. Iya, iya. Padahal kalau anak SD sekarang bahasa Jawa susah loh. Betul. Iya, iya, Serius benar, susah, itu salah satu pelajaran yang sulit gitu. Gitu. Jadi Itu satu ya. Kalau ayah tuh dulu ini Bun yang jadi namanya orang pribumi ya. Heeh. Mainnya tuh kan ke sawah. Ya nggak sih? Iya, bener lagi. Mainnya di kali. Ah, Gitu ya. Ekstrim tuh Chan. Ekstrim dan ya itu cukup membuat khawatir gitu kan. Tapi turns out ternyata ya seiring berjalannya waktu itu malah jadi hal yang positif gitu loh. Betul. Ya, karena kalau keseringan nge-mall juga nggak baik ya gitu kan. sekarang Habis duit istilahnya nggak sih? tuh grounding ya. Grounding. Jadi dia kayak bener-bener di sawah di kali kakak main dari kecil. Berenang di kali. Isbel, guru Montessori jelaskan soal manfaat. Tapi di awal Berbagi alam. takut ya. Gitu Dia dong. Tapi bapaknya, sebenarnya memang kan kalau anak usia sampai 2 tahun itu ada istilahnya integrasi refleks. Oke. Integrasi refleks itu adalah kayak sesimpel bahwa anak bisa jalan dengan tegak, ketika lari nggak nabrak gitu. Yes, yes, yes. Kalau misalnya sering lihat beberapa anak, nggak tahu ya mungkin bisa perhatiin ke teman-temannya Kila, Iya. mungkin ada yang jalannya masih jinjit, terus kalau misalnya masuk kolong meja nggak tahu nih berdirinya gimana, kejedak gitu. Iya, 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 iya. Nah sebenarnya hal itu integrasi refleks itu paling bagus adalah simulasi alam. Ya, mau kotor-kotoran Iya, apa? Kotor-kotoran. Iya. Jadi kalau sekarang kan banyak nih rame sensori kelas. Bener-bener. Ngapain? Bawa aja kali. Bawa aja pantai. Iya. Bawa aja ke taman. Halaman rumah. Iya itu sebenarnya udah sensori banget gitu. Jadi secara nggak langsung ternyata pola asuhnya Bude itu membantu tumbuh kembang. Bener-bener ngenalin dengan alam ya, real banget. Ya turns out good ternyata gitu Iya, kan. betul. Takut. Oke. Gitu. Kembali ke soal ini.
orang tua bekerja tadi ya. Boleh. Aku punya pertanyaan gini. Kan kalian pulang dari pekerjaan itu sekitar jam berapa? 6 sore, 7 malam? Aku jam 6 setengah 7 kali ya. Dia jam 7 setengah 8 karena absennya beda. Kita absennya, saya absennya jam 8, dia jam 9 pagi. Aku baru jam 9. Sementara anak itu mungkin tidurnya jam 9 gitu, jam 8. 8 setengah 9. Yes. Kita ngesetnya. Pertanyaan gue ada di waktu sesempit itu, Yes. bagaimana cara kalian istilahnya bonding atau Ya, ya. menjalin hubungan emosional atau gimana? Cara kalian gimana? Ya. Oke. Quality ya, Ya, karena quality quantity time. kita udah Cuma sempit banget ya. Waktu itu cuma 1 sampai 2 jam nggak nyampe gitu kan. Ya mungkin udah. Kalau aku sih karena kebetulan ayahnya yang selalu pulang duluan ya, jadi mungkin sembari menunggu aku, biasanya ayahnya udah ngajakin ngobrol tuh, kakaknya udah mandi, Kila udah mandi, mereka lagi siap-siap mau makan malam. Nanti aku pulang, aku nemenin mereka makan tuh. Nah habis itu kita udah siap-siap, kakak nyiapin buku, apa segala macam, tapi di sela-sela aktivitas itu kita sambil ngobrol, dan itu posisinya udah di kamar kakak semua. Jadi udah saya makan, saya suami dan kakak udah di kamar kakak, udah tinggal chill, udah tinggal relax, kayak wrap up hari itu ada apa sih gitu. Berarti tetap konsisten untuk menanyakan. Yes, Betul. Kan wajib ya. itu. Wajib ya, karena pengennya anak tentu terbuka ya sama Ya, orang ya, ya. tuanya. Betul. Lalu No screen time at Ada Screen time quality time? kita batasin sehari maksimal 1 jam. oke. Ya, maksimal 1 jam, itu pun kontennya dibatasnya ya. Dia nggak boleh Dikurasi ya. dikurasi dong. TikTok dia nggak boleh, Heeh. Roblox dia nggak boleh, Aduh, bapaknya nih. YouTube Short aku udah nggak boleh. sound horek itu nggak? Ayo, Enggak. ya jangan. Ya. Kicau-kicau itu. Kicau mania. Ya jadi di waktu yang terbatas itu kalau aku sih yang paling wajib adalah ngobrol ya. Karena dengan ngobrol itu membiasakan dia buat terbuka juga ya. Karena kita nggak pernah tahu, we never know apa yang dia alamin di sekolah gitu kan. It could be good, it could be bad. Kalau dia nggak terbiasa untuk mengungkapkan itu ya it's not good for us gitu kan. Sehingga memang yang wajib banget tuh kalau aku sih apa yang seru hari ini nih kak? Ya, ada yang anak yang nyebelin nggak hari ini gitu ya? Nah, jadi terus kita ketika ngajak ngobrol tuh memposisikan bahwa kita tuh temennya dia gitu. Jadi bukan orang tua yang ngejudge atau kayak it's all about advice gitu. Enggak juga ya, fun aja. Jadi dia juga relax gitu. Contohnya ini itu gitu. Tapi Sabtu Minggu main bareng gitu ya pasti. Ya. Akhirnya Sabtu Minggu kita punya bareng karena kemarin 3 tahun kan karena aku lanjut sekolah, Sabtu itu nggak sama aku. Full seharian gitu kan. Nah akhirnya udah beberapa bulan terakhir ini udah Sabtu Minggu bareng, wajib. Betul, kan waktunya cuma itu. Aku mau tanya ke Miss Bel nih, kalau secara mungkin ke ilmuwan gitu, kamu guru 9 tahun gitu, gimana menyiasati orang tua yang mungkin waktu dengan anaknya tidak banyak di weekdays-nya gitu? Sebenarnya intinya adalah quality over quantity sih, karena Ya. basically kita nggak bisa provide quantity kan. Yes. Tapi lebih baik kita punya quality time yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bikin relax bareng-bareng, bonding bareng-bareng, daripada kita sering ketemu sama anaknya tapi mental health-nya juga nggak oke. Benar. Gitu. Benar. Oke. Tapi pernah ada nggak sih protes atau omongan dari Kila gitu yang lebih lama kerja dong terus gitu, sih gitu. Oh, Ada yang maksudnya dikasih ini ya menuntut waktu Ya. lebih Iya, gitu ya. heeh. Dia tuh anaknya cuek banget lagi. Cueknya tuh gini. Iya lagi. Iya ya. Iya, bener Dia lagi nggak itu pernah. tidak pernah menuntut waktu lebih, tapi dia di momen-momen yang kita bisa bareng dia cukup demanding. Ya jadi dia manfaatin banget waktu yang sedikit itu untuk minta yang apa yang dia mau gitu. Yes. Dan dia secara lugas menyampaikan itu. Betul. Weekend kita boleh kesini. Aku pengen beli ini gitu. Oh, iya, Jadi iya. narasinya Dia udah verbalize-nya clear banget ya. lagi, Aku maunya bener ini banget. pokoknya. yes. Jadi orang tua nggak perlu menebak-nebak kayak harusnya Enggak, kemana bener. ya. Yes, benar. Yes. Jadi di waktu yang terbatas itu ya untungnya ya dia nggak pernah yang komplain kok ayah jarang di rumah, kok bunda susah banget nih ada waktu sama aku. Dia nggak pernah karena dia itu di waktu yang singkat itu anaknya memanfaatkan banget nih, ke keadaan orang tuanya, ketersediaan orang tuanya. Dia tahu banget bahwa maksudnya
orang tuanya memilih untuk bekerja, jadi dia enggak juga Menuntut itu gitu menuntut untuk orang tuanya ada di rumah. Bahkan dia tuh dulu waktu pertama kali belajar bisa nulis ya, tulisannya udah mulai bisa kebaca, udah mulai bisa bikin kalimat tuh, dia suka banget nulis di notes aku, di sticky notes gitu, kayak Bunda semangat kerjanya, dikasih love agak melewat gitu, Bunda ditempel ya di komputer di kantor, nah gitu. Jadi kita kayak oke, aku disupport nih gitu. Jadi kayak oke gitu. Iya, Sering banget tuh dulu ada warna biru, sticky notes kan macam-macam tuh, minta ditempel ya di HT-nya Bunda. Oke, ditempel gitu. Tahu banget. Oke. Balik lagi sih ke pertanyaan basic gitu ya kan, hidup itu pilihan ya. Nah ini pertanyaan, kenapa akhirnya I think in this generation banyak yang memilih bahwa kedua orang tua bekerja gitu. Tapi apakah pernah ada masa-masa galau kayak kerja nggak ya, atau memang sudah dari awal nggak, aku akan jadi ibu yang bekerja? Ke Mbak Fitri. Oke. Aduh, kalau aku dari dulu punten banget harus langsung memilih lagi. Memang dari dulu emang pengen kerja. Oke. Gitu sih. Ya alhamdulillah, maksudnya gini, pekerjaannya tuh masuk akal, dalam arti masuk akal. Pekerjaannya di kota yang sama dengan rumah kita. Pekerjaannya dekat dengan rumah, jaraknya masuk akal. Jam berangkat dan jam pulang juga bisa diterima gitu. Terus kesempatannya ada match gitu, lowongan kerjanya sama skill aku match gitu. Jadi kenapa kita harus melewatkan kesempatan itu? Jadi aku benar-benar mau, toh maksudnya tuh gini, kan kita ada timeline produktif ya, pasti akan ada waktu di mana kita nggak bisa produktif lagi. Nah, until then aku memilih untuk berdaya dengan bekerja gitu. Ya berarti dari awal ya emang ya, udah betul. bekerja gitu. Betul gitu. Dia kalau di rumah stres. Iya lagi. Sama. Aduh, maaf banget. Karena Aku ingat pikirannya masa-masa. jadi menurutku ya gitu. Kalau misalnya aku libur lalu aku punya waktu hanya untuk anakku, sehari 2 hari, hari ketiga tuh aku sudah burn out sendiri. Iya. Jadi lebih baik aku punya masalah lain yang dipikirkan. Baru masalah anak kayak lebih ringan rasanya. Wow, betul ya. Oke. Coba Betul sih. kita deep dive ya. Kita ngomong lebih dalam gitu. Ngomongin soal politik bukan? Enggak dong. Prabowo. Takut banget. Soal pendidikan anak sebenarnya yang kalian terapkan secara pendidikan untuk anak kalian tuh yang seperti apa gitu poinnya. Nanti kaitannya dengan anak aku harus masuk sekolah macam apa nih gitu. Oh, oke. Nah, kalian keluarga yang kayak gimana tuh soal pendidikan anak tuh? Pendidikan ya, bicara pendidikan ini memang dan cukup sering terjadi banyak perdebatan tentang ini gitu ya. Ada yang milih sekolah yang kompetitif banget ya, sekolah yang akademik is everything gitu ya. Pokoknya tentang matematika, tentang sains, akademik everything. Terus ada sekolah yang pasti ngirim anaknya untuk olimpiade gitu ya. Ada sekolah yang lebih mengakomodir misalnya inklusivitas gitu ya. Bahwa ya setiap anak punya kelebihan, setiap anak punya potensinya masing-masing gitu ya. Nah, kita memilih yang kedua kebetulan, bukan kemudian yang pertama jelek ya. Ini kan tentang preferensi ya, preferensi masing-masing. Pastinya ada juga orang tua yang concern banget sama akademis dan it's not wrong gitu ya. Tapi kita memilih yang memang lebih ke inklusivitas tadi gitu ya, lebih menghargai perbedaan, lebih jujur pada diri sendiri. Aku tuh sukanya ini, aku sukanya musik, aku sukanya sains gitu ya, tanpa kita orang tua banyak nge-guide ya. Jadi lebih ke itu sih pilihan kita itu, kenapa kita sekolahkan dia di tempat yang sekarang, karena memang ya, aku pribadi gitu ya, beberapa kali juga diskusi dengan bundanya, pengen si anak ini, si Kila ini tuh merasakan kalau ke sekolah tuh nyaman gitu ya. Ke sekolah itu addicted gitu ya, menyenangkan gitu. Aku nunggu banget nih waktu kuliah, waktu sekolah gitu ya. Aku nungguin banget karena itu yang tidak
aku rasakan dulu ya. Dulu itu kan zaman, aku nggak tahu kalian ya. Zaman masih SD tuh ya kayaknya ke sekolah itu penuh tuntutan. Penuh gitu. tuntutan, Ya. PR banyak. banyak. Anak pinter hanya anak yang bisa matematika. Matematika, yes. Sehingga kalau matematika itu kita ngerasa kecil banget ya, kayak Iya, nggak benar. bisa banget, Benar. bego banget sih. Gitu ya. Nah itu sih lebih ke situ kita memilih yang tadi inklusif Dan aku lihat kayaknya di sosmednya Kila mendalami musik ya. Iya, nah itu dia hobinya musik, ya cita-citanya juga di bidang itu gitu ya, dan alhamdulillahnya sekolah itu fully support gitu Yes. loh, fully Jadi support. betul, sekolahnya yang sekarang itu memang karena tadi inklusivitas, jadi untuk ekstrakurikuler itu tuh mereka sudah memilah. Jadi sebutannya tuh master class ya. Jadi anak-anak yang memang punya minat dan bakat dan memang sudah kelihatan, sama sekolah itu dikasih wadah, dikasih kelas tambahan dan guru tambahan untuk semakin mengasah minat dan bakatnya mereka. Nah, anak-anak yang tadi masuk ke dalam master class ini, yang memang nanti ibaratnya nih ya didesain untuk memang ikut lomba sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi nggak harus selalu yang kayak misalnya olimpiade yang tadi ya, kayak yang sifatnya akademik, tapi ada juga yang pencak silat di situ, ada yang mungkin Kila menyanyi gitu, ada juga yang menari gitu. Jadi memang semua minat dan bakat itu adalah keren gitu. Kalau memang kamu tuh dipupuk, dikasih tempat, difasilitasin kayak gitu. Jadi regardless kamu passionate-nya di akademik yang misalnya kayak pelajaran banget, atau kamu yang memang kreativitas banget gitu. Jadi kita beruntung lah dapat sekolah yang memang mau support anak-anak yang memang variatif ya untuk minat dan bakatnya gitu. BTW yang jemput siapa berarti kalau misalnya konsulah? Ada dari sekolah. Tangga dari Ada jemputan. ada Oh. jemputan. Jadi kita ikut jemputan. Kalau pagi sama berangkat sama ayahnya, karena kayaknya jamnya match ya sama jam ayah berangkat. Terus kalau pulangnya ada kita pakai antar jemput. Gitu. BTW anaknya umur 10 tahun guys. Kelas 3. Kelas 3 SD. Iya, iya. Gitu. Kamu ada tanya lagi? Udah sih. Aku ada tanya. Wah. Ini nih, ya orang tua di luar sana kan mungkin ya betul tadi tidak seberuntung kalian gitu. Ada yang Struggle ya. Gitu. Terus dia mesti bekerja dan menitipkan anaknya ke daycare tadi, Betul. yang mungkin was-was juga gitu. Apalagi setelah kasus kemarin gitu. Apa message kalian gitu mungkin bisa dibagikan, sharing kalian Ya, soal orang tua yang terpaksa dalam tanda kutip Yes. menitipkan anaknya di Di daycare. daycare ya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Oke, ya sebagai informasi kita bukan spesialis di situ ya. Ya, Ini Tapi gini, Kita iya from kita hanya parents to parents to Ya, parents ya. parents to Kita parents. parents to Tapi parents. ya kita pasti cukup aware lah ya, dan kita kan juga punya circle yang mungkin mereka melakukan itu gitu ya, menitipkan anaknya di daycare gitu ya. Dan dari pengalaman itu dan dari knowledge itu mungkin yang bisa disampaikan adalah yang pertama yang saya sampaikan tadi ya, pentingnya kita aware terhadap standar ya. Pentingnya kita aware terhadap standar, karena sebenarnya itu informasi yang bisa buat kita terima kan ya, mudah untuk diakses gitu ya. Informasi terkait standar, apakah dia punya izin, apakah miss-missnya itu sudah di trainingin, udah disertifikasiin, itu yang pertama yang paling penting menurutku. Yang kedua yang tadi juga sudah disampaikan sama bundanya Kila ya, bahwa ya kita berhak untuk mendapatkan akses informasi ya, sedetail apapun gitu ya. Karena ini bicara tentang anak loh, dan kita nggak punya akses langsung ke mereka gitu kan, sehingga informasi itu sangat penting gitu ya. Ya jadi dipastikan bahwa minimal ada grup WA kali Ada ya. grup WA. Grup WA. Atau bare minimum sih. Minimal bisa masuk ruangannya sih. Nah itu sih gitu ya. Bare minimum sih. Penting untuk kita kan melihat ya, Ya. kayak kita waktu TK pun kan boleh ya, apa sih sebutannya tuh? Trial gitu. Trial Trial, biasanya ngeliat ada lingkungan trial sekolah, class gitu. betul. Cocok atau enggak. Masuk ke ruangannya, ngelihat kamar mandinya gitu kan. Oh ini ruang mereka untuk misalnya beraktivitas Betul. yang non akademik, ini ruangan kelasnya, ini perpustakaannya gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang Basic ya. basic yang perlu kita untuk tahu gitu kan. Kalau di daycare kemarin kayaknya terlalu
nggak boleh. Iya, semuanya gitu ya. boleh ya. Kemarin itu hanya Malah boleh di mencurigakan. depan aja Iya. dan Iya. kalau ngejemput pun harus ngasih tahu 1 jam atau 30 menit sebelum ngejemput. Oh Iya, wow. Iya, Visi ikatannya dilepas mencurigakan. dulu kan. Iya, iya. Mencurigakan tapi kita nggak tahu ya, orang tua Betul, kan betul. beda-beda ya. Benar. Mungkin mereka sesibuk itu sehingga informasi-informasi yang bagi kita mungkin fundamental gitu kan, bagi mereka mungkin ya. Oke. Betul, betul. Kayak Ya memang Gitu sih. tapi juga bukan langsung kayak yang ya udah Bu resign aja jadi nungguin anak di rumah, bukan seperti itu juga solusinya. Jadi mungkin lebih ke tadi basic standar itu mungkin di fulfill, lebih teliti kali ya, lebih mau capek sedikit di awal tapi kita kerja tuh tenang, pulang ke rumah juga tenang, karena sebetulnya kalau misalnya kita yang kerja yang benar-benar nggak ada di rumah, kalau urusan domestik itu belum ke setup dengan sempurna, itu sebenarnya juga kita nggak akan tenang sih. Jadi memang kita harus memastikan yang domestik di rumah itu udah benar-benar oke, bisa ditinggal ya baru kita tenang kayak gitu. Jadi harus lebih teliti lagi, nggak apa-apa capek di awal, tapi habis itu kita bisa kerja dengan nyaman, tenang, pulang juga happy karena kita semua udah cocok atau sudah menjalankan partnya masing-masing gitu. Kalau yang sebaliknya kalian ada statement untuk Apa yang ya? orang tua yang memilih justru di rumah gitu. Oke. Oke. Mungkin ini ya, kalau dari aku sih lebih ke pentingnya ada sinkronisasi ya. Karena kalau aku ngelihat hubunganku sama dia itu dalam konteks parenting tentunya ya, itu kayak kita partner strategis gitu. Ya namanya partner strategis kan berarti kita harus saling apa? Ya itu tadi harus sinkron gitu ya. Dari mulai perencanaan, eksekusi sampai ke monitoring dan evaluasinya gitu ya. Sehingga harapannya adalah kedua belah pihak namanya partner gitu ya. Itu kita bisa menjalankan kewajiban kita, tapi kita tidak losing ourselves. Gimana sih ngomongnya? Jadi kita nggak kehilangan jati diri juga gitu loh. Itu kenapa mungkin kalau aku sering bahas ya sama dia nih, kita capek gitu ya, kita juggle banget nih hidupnya, tapi jangan sampai kita lupa untuk ya tuh hidup, merasa hidup gitu. Itu kenapa ya dia juga punya hobi, aku punya hobi, dan kita berbagi waktu aja. Ketika dia lagi yoga misalnya, aku yang handle Kila. Ketika aku lagi, kalau aku kan sukanya menyendiri gitu ya, misalnya ke Hobinya menyendiri. kafe Cuci baca mobil, buku, gitu. misalnya cuci mobil padahal ke coffee shop misalnya. ya itu yang kita lakukan. Jadi mungkin buat orang-orang tua di luar sana yang menghadapi kondisi serupa gitu ya jangan sampai kita kehilangan diri sendiri, karena ya kesian nanti dampaknya bisa jadi ke anak juga. Pasti ke anak. Pasti ya. Pasti ke anak. Sama buat mungkin orang tua yang di rumah kali ya, yang di rumah itu mungkin as long as pilihan kamu itu match atau align dengan goalsnya, sebenarnya nggak ada masalah sih, karena setiap pilihan itu sebenarnya kita kan udah dewasa ya, kita udah tahu lah term and condition dari semua pilihan-pilihan kita. Ya udah mantep aja, toh nanti juga kita akan sampai ke goals atau ke cita-cita kita itu. Kayak misalnya kebetulan kita memilih untuk kerja karena kita punya goals tertentu, ya udah kita mantep aja sama pilihan kita. Same way sama mama-mama yang di rumah, kalau memang mereka akhirnya lebih memilih untuk stay home full time ngurusin anak dan suami dan di rumah, ya fokus aja, do your best, pasti nanti akan sampai ke goalsnya gitu. Jadi yang penting mantep aja sama pilihannya gitu. Mantap. Mantap. Ada lagi? Sudah. Sudah. Kamu Berarti kalau sudah Kita itu ngopi. teman, kan? Kita ngopi ya. kita ngopi lanjut. Tapi terakhir jadi di podcast Gemaria Academy itu bukan cuma ngobrol-ngobrol, Oke. tapi ada tantangan. Bro. Oh gitu. Bintang tamunya harus ditantang oleh host. Oke, Takut ini banget jadi lagi. nggak tahu lagi. Kalian harus dalam waktu 10 detik, Mhm. kalian harus memberikan pantun kepada Bro. teman-teman. Aduh, pantun Bro. paling nggak bisa deh. Pantun bro. 1, 2, 3, 4, Nggak mau bro. 5, 6, 7, 8. Oke, Indonesia 9. negara hukum. Ya, Cakep. Ya. Assalamualaikum. terima kasih.